Mbak Ingrid, sekarang apa kabarnya dan kesibukan di bulan Ramadan Baik, seperti apa Mbak Ingrid? alhamdulillah kesibukan di bulan Ramadan saya sih maunya lebih khusyuk lagi dan tentunya harapan saya bisa lebih fokus ibadah Ramadannya, bisa menghatamkan Al-Quran dengan terus mendalami artinya ya. Pokoknya saya pengennya Ramadan tahun ini fokus diperbanyak ibadahnya. Memaknai bulan Ramadan tahun ini seperti apa Mbak Ingrid? Apalagi Maknanya memaknai bulan Ramadan kalau menurut saya adalah ini masa-masanya pengendalian diri, dan harapan saya dengan masa pengendalian diri ini kedepannya bisa memupuk saya menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi ini adalah masa-masa pembelajaran supaya saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi mengendalikan diri bukan hanya mengendalikan untuk nafsu makan aja, tetapi juga apapun itu gitu. Juga istilahnya nggak marah sama orang gitu. Terus juga bisa menahan emosi, terus juga apa namanya? Yang penting sih kita bisa mengontrol hati ya, supaya hati juga bisa selalu positif thinking sama orang gitu ya, selalu bisa melakukan tindakan-tindakan baik sama orang. Pokoknya hal-hal yang baik yang bisa dilakukan di bulan-bulan ini, dan insya Allah bisa dilakukan seterusnya di masa-masa yang akan datang. Pak, ini kan 2 tahun setelah pandemi kan kayaknya Ramadan tahun ini benar-benar kayak bebas seperti itu, Mas. Ini Iya, memanfaatkan momen seperti itu nggak sih? iya, sekarang kan mulai banyak ya undangan-undangan, misalnya kayak seperti yang sekarang kajian-kajian ya, kajian ilmu, terus iftar bersama gitu. Menurut saya ini hal-hal yang positif gitu. Cuman perbedaan yang sangat mendasar adalah kalau tahun lalu kalau saya pribadi karena dulu kan sempat 2 tahun yang lalu itu ada lockdown totalnya, kita belanjanya melalui online ya. Sekarang takut misalnya belanja ke pasar gitu. Jadi waktu itu tuh saya lebih banyak kalau belanja untuk buka puasa, beli tajil itu lewat online gitu. Kalau sekarang sudah mulai saya belanja ke pasar gitu kan. Kalau sekarang kan udah mulai bebas, pasar-pasar udah mulai dibuka, beli-beli tajil juga sekarang udah bisa ke toko-toko makanan, ke pasar-pasar bersih gitu kan. Jadi sekarang udah mulai lebih hidup ya, dan alhamdulillah para pelaku usaha UMKM juga sudah mulai menggeliat lagi, berbeda dengan 2 tahun yang lalu gitu. Ya alhamdulillah sih, harapan saya ke depan COVID benar-benar sudah hilang gitu, meskipun sekarang masih ada, bahkan ada muncul varian-varian baru, tapi kalau menurut saya harapan saya tidak sesignifikan 2 tahun yang lalu. Pak, itu kalau nyari takjil di bulan puasa ini lebih ke makanan seperti apa? Kalau saya kan yang menjadi perhatian utama apa yang diinginkan oleh suami ya tentunya, karena anak saya kan sekarang udah di London ya, jadi perhatiannya hanya suami. Kalau tajil tetapnya sih harus ada kolak pisang yang pakai kolang kaling, itu udah harus ada terus selama 30 hari itu gitu. Ya kalau yang lainnya sih penggembira aja gitu, kayak makanan-makanan kayak kue-kue basah gitu, penggembira aja, tapi makanan utamanya untuk tajilnya itu harus ada kolak pisang, itu harus ada. Ramadan kali ini jauh dari anak kan? Ya memang ini agak sedih juga ya, tapi kan sekarang sudah canggih ya, jadi komunikasi sudah bisa melalui handphone gitu, jadi komunikasi nggak putus gitu. Dan saya selalu terus menyemangati anak saya yang sekarang puasanya nun jauh di sana, dan waktu durasinya juga agak lama ya. Kalau di Indonesia kan 13 jam, kalau di London kurang lebih 18 jam dia harus menunggu waktu buka. Tapi saya tetap menyemangati Zianka ya, anak saya, supaya dia terus semangat melakukan ibadah puasanya. Saya menyampaikan bahwa ya mudah-mudahan dengan lebih lama waktu buka puasanya, pahalanya lebih banyak lagi gitu. Ini adalah momen-momen yang tepat, semua doa-doa yang kamu harapkan itu diijabah oleh Allah, karena kan banyak momen-momen doa diijabah di bulan puasa ini. Salah satunya adalah ketika kita melakukan ibadah sahur. Ibadah sahur itu jangan banyak ngobrol, tapi kita berdoa di situ, lalu juga
pas buka puasanya juga kita sambil doa minta apa aja yang kita inginkan. Insya Allah ini juga momen-momen yang banyak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu, supaya dia semangat gitu puasanya. Jadi hal seperti ini yang saya sampaikan ke dia supaya dia semangat puasanya walaupun durasinya lama, terus sana dingin banget kan udaranya gitu. Tapi anak balik nggak nanti ketika Enggak, kebetulan kan karena dia lagi mulai bikin disertasi ya, mau skripsi, karena Juli kan dia udah mulai di wisuda insya Allah gitu. Jadi nggak memungkinkan untuk pulang, dia udah bilang gitu ya. Jadi nggak mungkin pulang, Idul Fitri nggak mungkin pulang, puasa apalagi gitu. Jadi dia lagi sibuk memang di sana. Tapi ada rencana Kak Ingrid untuk jenguk gitu Pak ke London? Enggak, kemungkinan nanti pas di wisuda kita akan ke sana pas Juli nanti. Tapi dia juga akan lanjut ngambil master katanya di sana insya Allah. Tapi di sana ada keluarga Mbak yang nemenin? Nggak ada. Jadi dia tinggal di dorm di sana, di dekat kampus di sana. Dan dia sepertinya sangat menikmati kegiatan kuliahnya di sana dan dia sambil kerja di sana gitu, karena memang saya selalu memotivasi dia gitu untuk menjadi anak yang mandiri gitu, karena saya selalu cerita sama si Jian ini dulu waktu ibunya masih gadis juga saya kuliah sambil kerja gitu ya, maksudnya ini untuk membangun kemandirian aja gitu, walaupun waktu itu saya masih gadis, saya kuliah sambil kerja, bukan berarti orang tua nggak mampu membiayai kuliah gitu, tapi kayaknya lebih asik aja gitu kalau kuliah kita sendiri yang membiayai, jadi nggak membebankan orang tua gitu. Dan sepertinya ini dipegang banget sama Jian, akhirnya dia juga kuliah sambil kerja gitu sekarang. Tapi Mbak mungkin sang anak ada keinginan pengen ikuti jejak ibunya, atau mungkin Mbak Ingrid sendiri berharap adalah mungkin anak nih ikut jejak Mbak Ingrid? Kalau dia lebih ke finance sih sama politik sepertinya. Kalau ke entertain kayaknya dia kurang minat gitu, dia lebih ke apa namanya, ke wanita karir yang di finance kayaknya dia, ke ekonomi. Sering Sharing cerita juga, sering apa gitu Mbak sama? Kalau ke politik dia lebih banyak diskusi ke papanya ya, banyak cerita dia tentang politik ya, politik di London, cerita-cerita tentang politik Indonesia gitu kan, banyak pembelajaran yang dia terima di London, tapi sepertinya kok berbeda dengan cerita yang sebenarnya di Indonesia gitu. Cerita tentang Presiden Soekarno yang dia terima di London ceritanya berbeda dengan yang di Indonesia. Oleh karena itu dia minta konfirmasi ke papanya di sini gitu. Seru sih gitu kalau udah cerita politik dia. Karena dia memang senang gitu. Tapi Mbak Ingrid berharap sang anak bekerja di pemerintahan ya sih untuk negara Indonesia? Kalau saya sih semua serahkan ke anaknya ya, tidak mau mengintervensi dia mau kemana gitu. Yang pasti sih dia sekarang ngambil fakultasnya 2, ngambil bisnis dan politik. Oke. Pak, untuk lebaran sendiri Pak, nanti biasanya kalau mau zakat Mbak Ingrid sudah ada tempat biasa apa seperti apa Mbak zakat fitur? Iya, kemungkinan saya di kampung halaman saya di Cianjur, karena kan di Cianjur masih belum kondusif ya, masih banyak masyarakat yang belum kondisinya belum settle ya, karena gempa kemarin gitu, kondisinya masih banyak yang memprihatinkan, masih banyak yang tinggal di tenda-tenda. Jadi apapun itu bantuan seperti zakat, infak, sodako, saya lebih dialokasikan ke Cianjur. Lebaran sendiri nanti Mbak Ingrid pulang ke Cianjur apa seperti apa? Insya Allah saya ke Cianjur ya, karena mertua yang di Makassar kan sudah wafat ya, jadi lebih ke Cianjur sih kalau sekarang. Tapi maaf Mbak, ini kondisi terkini terakhir kapan ke Cianjur Mbak untuk mengecek atau Terakhir itu masih bulan lalu ya. Minggu ini saya rencana mau ke Cianjur karena kemarin musibah banjir, jadi tenda-tenda yang ada itu katanya kena banjir itu di daerah Cugenang. Nah ini saya juga harus ke sana nanti insya Allah minggu ini. Kalau mau lebaran biasanya apa aja sih di keluarga tradisi Mbak Ingrid gitu? Kalau mau lebaran itu biasanya salam tempel ya, ponakan-ponakan gitu, untuk ya lucu-lucuan sih sebenarnya, salam tempel yang sekedarnya gitu, dibagi-bagi uang-uang diamplopin gitu buat lucu-lucuan aja gitu. Terus
biasanya sih ada tante mamaku bikin kue, namanya kue lontong Paris. Lontong Paris tuh kue yang ada kacangnya, kue gula merah terus dibalut sama kacang gitu, kue khas yang selalu dibikin di Cianjur. Terus ngumpul sih sama keluarga biasanya di rumah ibu saya. Ini makanan yang biasanya ada apa mbak? Makanan favorit di Makanan keluarga? favorit saya tuh standar sih, tapi yang paling enak buatan ibu saya itu ini sambal goreng kentang. Yang paling andalan ibu saya yang selalu saya tunggu itu sambal goreng kentang sama sayur ase namanya. Sayur ase tuh sayur bening yang pakai cabai hijau terus pakai daging sapi. Itu yang paling andalan masakan ibu saya yang sering ngangenin saya. Terus itu di dicampur sama ketupat. Jadi ketupat pakai sayur ase itu terus sama sambal goreng kentang itu maknyus banget. Buatan ibu saya mantep. Main ke Cianjur lah semua. Iya boleh mbak. Iya, sambil nengokin itu pengungsi, harus ditengokin, dikasih bantuan. Oke, mungkin mbak terakhir doa dan harapan mbak di bulan Ramadan tahun ini seperti apa mbak Ingrid? Ya, insya Allah harapan saya untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh kebahagiaan tentunya, dan COVID bisa hilang dan bisa berkumpul bersama keluarga besar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ya. mbak Ingrid.